Alhamdulillah. Alhamdulillah ji hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian ba'da subuh Masjid Al-Mujadid, di pagi hari ini Allah kembali hidupkan kita ya. Dan semoga kita bisa maksimalkan kesempatan hidup kita pada pagi hari ini ya. Dan semoga ini tanda kebaikan dari Allah ya. Kita diizinkan bangun ya, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan ini bagian dari tanda-tanda keberkahan gitu. Dan ini harus menjadi sebuah obsesi kita untuk senantiasa kita istiqomah ya, menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Karena ketika kita punya niat untuk bisa menggapai husnul khotimah, salah satu caranya, kiatnya adalah menjaga sholat subuhnya senantiasa berjamaah, mobil khusus bapak-bapaknya gitu. Dan bersyukur kita hari ini Allah izinkan untuk bisa melakukan itu semua gitu. Dan semoga Allah catat ini sebagai sebuah amal ibadah yang akan kita peroleh pahalanya nanti. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan pada pengikutnya, pada para sahabatnya, dan semoga kepada kita yang senantiasa istiqomahnya dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, tema kita agak spesial hari ini, agak sedikit angker gitu. Bahasan kita adalah tentang waspada amalan perilaku pengundang atau disengaja jin gitu. Ini kok kajian di masjid ngomong ini jin gitu kan. Ini adalah turunan dari materi bagaimana keluarga kita memiliki ketahanan. Di luar sana Bapak Ibu sekalian, banyak keluarga bermasalah ya disebabkan belum paham tentang konsep ini. Setan yang harusnya dijadikan musuh malah difasilitasi di rumahnya. Alhasil apa? Bermasalah rumah tangganya, keluarganya bermasalah. Ada kasus khusus ini menurut saya fenomenal ya. Seorang ibu ya, ibu ini hobinya gaya hidupnya, stylenya naik gunung gitu ya, ke alam, mandi di air terjun ya. Hingga dan punya hobi bawa benda-benda dari gunung, dari alam. Jadi permasalahannya berawal dari ketika dia bermasalah dengan suaminya. Dia bermasalah juga dengan anaknya disuapin pasti sakit. Akhirnya anak-anaknya tinggal dengan neneknya. Begitu juga suaminya. Akhirnya pisah ranjang gitu. Dan terus berlanjut, seiring itu dia mulai sakit-sakitan, perutnya sering sakit. Ya, sakit mahnya nggak sembuh-sembuh gitu. Sehingga ketika dia diterapi, digali, ditanya, ya, apa hobinya? Hobinya tadi wisata ke alam, dan sering kali bawa batuan, bahkan di rumahnya itu bikin landscape dari batu-batu alam gitu. Ya. Akhirnya disarankan untuk dibuang semua itu. Ya, itu diangkutnya sampai pakai mobil kolbak. Ya, karena saking banyaknya gitu. Dan Masya Allah ya, baru proses pembuangannya aja dia lalu merasa enakan gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah keluarganya bisa berkumpul lagi. Ini kan faktor yang jarang kita pikirkan gitu. Bahkan dalam pengalaman saya menangani beberapa kasus, itu adalah orang-orang yang soleh, bahkan sebagiannya ustadz di lingkungannya. Tetapi konsep ini karena belum paham, akhirnya bermasalah. Jadi hal yang ingin disampaikan dalam kajian pagi ini adalah kita memahami bagaimana iblis itu melakukan sebuah program yang kita dibikin senang melakukan hal-hal yang membuat pasukan-pasukan setan ini, ya, setan dari golongan jin ini berjaya, berkuasa, ya, dalam mengendalikan, mengintervensi kehidupan kita, bahkan membelenggu. Sehingga dampaknya akhirnya keluarga kita jadi masalah. Dan ini akhirnya mempengaruhi ketahanan keluarga kita. Jadi pembahasan kita seputar permasalahan itu. Ya, bahwa fenomena di masyarakat, banyak orang-orang Islam yang senang ya mengizinkan setan bersemayam dalam rumahnya. Dan ini patut kita waspadai gitu.
Ketika nanti saya sebutkan ciri-cirinya Bapak Ibu tidak mengalami, maka niatkan materi untuk Bapak Ibu share ke yang lain. Nanti insya Allah slide-nya saya bagikan. Karena di luar sana Bapak Ibu sekalian, saya banyak menemukan orang-orang ya yang soleh, ya, yang soleha, sering ikut kajian tetapi bermasalah di sisi ini. Dan dia tidak tahu solusinya. Berputar-putar aja pengobatan medis, padahal penyebabnya adalah karena gangguan setan dari golongan jin yang disebabkan oleh amalan atau perilakunya. Ya. Tapi ya kita mulai pembahasan ini. Kita sudah paham bahwa hidup itu ada musuh. Pihak yang paling menghendaki rusaknya kehidupan kita sehingga kita disorientasi dari tujuan hidup kita adalah siapa? Setan. Setan menginginkan agar kita lupa tujuan hidup kita untuk ngabdi ibadah kepada Allah, sehingga akhirnya kita lupa menjalankan amanah Allah untuk menjadi khalifah fil ar, memakmurkan bumi ini, berkontribusi bagi kehidupan. Allah sudah sampaikan di surat Fatir ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyaitona lakum adun fattahiduhu adwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah, jadikan dia musuh, jangan ditemenin, bahkan jangan difasilitasi dalam kehidupan kita, apalagi di rumah kita. Nah, dan kita sudah paham juga bahwa iblis sudah deklarasi di dalam Al-Quran bahwa dia akan menggunakan semua cara totalitas. Ya, Allah katakan di surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, qala fa bima agwaitani la aqudalanahum siratal mustaqim. Jadi setan itu karena dia merasa sudah lempar anduk, ya, sudah dihukum sesat, ya. Maka lihat nih Pak, bagaimana strategi mereka. Summa la'atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Saya benar-benar akan menghalang mereka dari jalanmu yang lurus. Dia akan pakai cara apa? Mendatanginya dari muka, dari belakang, dari depan, dari kanan, dari kiri. Artinya semua cara akan dilakukan, ya. Targetnya apa? Wala tajidu aksaruhum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka taat, ya. Dan kita sudah pernah bahas juga bahwa ada dua jenis gangguan. Gangguan yang pertama ini level yang rendah. Banyak orang soleh masih terbelenggu jin. Selama ya dia masih bisa taat, dia masih bisa bersabar, dia masih yakin kepada Allah, ibadahnya masih bagus, aman. Dan level rendah ini gangguannya hanya dia dibikin sakit, ya, setiap bulan sakit, ekonominya dibikin bermasalah, bisnisnya sepi, ya, rumahnya bermasalah, hubungan sosial bermasalah. Selama dia masih taat, akhlaknya masih terjaga, ibadahnya masih terjaga, ini masih aman. Target setan adalah tadi gangguan sistem kehidupan, akhlaknya dibikin rusak, marah-marah melulu, ya, galak sama istri, galak sama anak, masalah dengan tetangga, hasadnya luar biasa, ya, senangnya gibah, gosip, ya, ibadah sudah males. Nah, secara akidah sudah tidak yakin lagi dengan janji-janji Allah, orientasi hidupnya sebatas dunia. Nah, ini yang sudah gangguan yang iblis inginkan gitu. Ini juga menjawab kenapa orang-orang kafir itu ketika diterapi, dibacain Quran, padahal dia punya ciri-ciri gangguan, kok nggak bereaksi? Karena bagi iblis nggak penting ini diganggu. Karena targetnya sudah tercapai, dia tidak ibadah kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, sudah ingkar kepada Allah. Dan yang seperti ini sudah pasti menemani iblis nanti di neraka. Gitu. Nah, kitalah yang akan diganggu terus Pak, dirongrong. Karena itu pastikan sumber-sumber, ya, pintu-pintu celah yang dia manfaatkan untuk bisa membelenggu kita itu harus kita pahami dan kita tutup gitu. Dan ini metode ini. Secara teknisnya ada 3 jenis gangguan jin setan dari golongan jin. Pertama jin dari leluhur, ya, kita pernah bahas di sini. Terus jin kasab. Kasab ini artinya perbuatan dari amal batil kita, dan ini yang akan kita bahas, dan jin sihir, ya. Saya juga pernah bahas khususnya sihir rumah tangga, ya. Oke, sekarang kita evaluasi. Apakah kita memiliki ciri-ciri permasalahan tadi? Kita terbelenggu oleh amal-amal batil kita sehingga setan dari golongan jin sudah berkuasa membelenggu kita. Yang pertama, ini dievaluasi di rumah kita, ya. Banyak keanehan yang terjadi di rumah. Apa contohnya keanehan ini?
Kalau di rumah seringnya sakit. Begitu jalan-jalan keluar kota, nginep di hotel, sehat. Gitu. Ada kasus ini seorang ibu, di rumahnya sulit, kata dia, untuk bisa tahajud. Untuk qiyamul lail sulit sekali, bangunnya selalu pas azan. Paling cepat itu pas azan. Seringnya bahkan kesiangan. Tetapi anehnya, kata dia, kalau saya nginep di hotel, saya bisa bangun sebelum subuh. Gitu. Ini adalah sebuah kejanggalan. Gitu. Dan ternyata begitu dievaluasi, wah rumahnya banyak fasilitas setan. Ya. Ya nanti kita bahas apa saja itu fasilitasnya gitu. Terus di rumah merasa nggak nyaman, panas rasanya. Pokoknya pengennya di luar rumah aja. Nah ini sebuah keanehan itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penghuni rumah merasa ada yang mengawasi. Jadi kita punya basiroh, Pak, punya feeling kalau memang ada musuh. Bahkan kita punya sensor namanya bulu kuduk. Kita pasti akan berasa kalau memasuki sebuah ruangan, sebuah tempat yang di situ ada makhluk gaibnya, ada setan dari golongan jinnya. Yang ketiga, penghuni rumah sering bertengkar. Nah, ini patut diwaspadai. Karena ini amalan prioritas mereka, membuat suami istri sering bertengkar. Kakak adik sering berantem, sehingga akhirnya ada rasa kebencian padahal sesama saudara kandung. Yang keempat, ada yang sakit-sakitan ya, atau sulit sembuh, atau penyakitnya kambuhan. Nah ini patut kita curiga. Yang kelima, sering mimpi buruk. Jadi di rumah itu sering mimpi buruk. Nah ini biasanya kalau seperti ini bisa kemungkinan ada sihir atau ada benda-benda kesyirikan. Bapak Ibu yang berani-berani nyimpen benda pusaka, nyimpen jimat di rumahnya, minimal ada 3 gangguan. Pertama, akan sering mimpi buruk. Rutin kita mimpi buruk, ya, entah itu dikejar setan, mau dibunuh, pokoknya mimpinya capek. Kadang terbangun, ya, dan terbangun itu karena ketakutan. Ya, bahkan sebagian teriak-teriak gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, rumahnya akan panas. Panas itu maksudnya akan sering bertengkar. Dan yang ketiga, ada yang sakit sulit sembuh. Gitu. Nah ini patut kita evaluasi. Yang kelima ini sering mimpi buruk. Yang keenam, sering tercium bau busuk. Rumah kita sudah bersih tapi cium bau busuk. Nah uniknya terkadang seringkali kita menganggap biasa. Kenapa? Karena hanya satu orang aja di rumah itu yang sensitif terhadap bau busuk ini. Harusnya kita patut curiga ketika ada satu anggota keluarga kita yang mencium kenapa bau busuk ini gitu. Ya. Yang ketujuh, pernah terlihat ada penampakan atau sekilas bayangan makhluk. Anak kita Bu bilang, mama itu ada yang berdiri di situ, padahal kita melihat tidak ada yang berdiri. Nah ini sebuah tanda nih, ada sesuatu di rumah kita gitu. Yang kedelapan, sering rep-repan atau merinding bulu kuduk di ruangan tertentu. Yang kesembilan, bayi rewel. Bayi itu Pak, kalau baru beberapa bulan, di bawah setahun, itu sensitivitasnya lebih sensitif dibanding kita. Nah setan, jin dari golongan kuntilanak ini paling senang nih, ya, untuk mengganggu ini. Yang ke-10, rumah banyak binatang hobbits. Apa binatang hobbit ini? Binatang yang menjijikan. Tikus, cicak, ya, banyak semut di rumah kita. Apalagi kalau semutnya lebih dari 2 jenis, banyak, sudah dibersihin tetap aja disebut. Nah, ini patut curiga, jangan-jangan ada sihir di rumah kita. Gitu. Yang ke-11, banyak terjadi kejanggalan dan keanehan di rumah. Ya. Nah, tema kita hari ini khusus membahas ya tentang jin yang disebabkan karena perbuatan kita. Disebutnya jin kasab. Apa sih jin kasab? Jin kasab itulah jin yang menyertai manusia karena manusia melakukan amalan atau perilaku batil, kesyirikan atau kemaksiatan. Jadi jin ini masuk, dia bisa membelenggu kita karena perbuatan kita sendiri gitu. Dari apa? Dari amal batil dan perilaku atau gaya hidup kita. Jadi evaluasi nih yang punya hobi ya, yang perilaku-perilaku lama kita, walaupun kita sudah tidak melakukan lagi, bisa jadi mereka sudah berhasil masuk membelenggu kita gitu. Nah pengaruh jin nasab ini, jin karena perbuatan ini berdampak kepada emosi dan kesehatan kita gitu. Nah penyebabnya ada 2. Kami menyebutnya buhul. Apa itu buhul? Buhul itu adalah ikatan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya 2 ini, ada buhul jiwa dan buhul johir atau benda.
Ini sasaran empuk bagi dukun sihir untuk Bapak. Jadi mudah sekali disihir kalau kita punya dua ini. Ya. Walaupun Bapak Ibu orangnya baik hati, tidak sombong, rajin ibadah gitu, rajin menabung, kalau dua buhul ini ada di diri kita, di rumah kita, maka mudah bagi dukun itu untuk ngerjain kita gitu. Ya. Yang pertama adalah buhul jiwa. Jadi buhul jiwa yang terbesar itu, Bu, ini kebanyakan di ibu, ya. 2 pekan atau 3 pekan lalu saya sudah bahaskan tentang luka batin, ya. Luka batin itu kan terdiri dari 3 hal yang mayoritas. Pertama apa? Menyimpan kekecewaan, menyimpan kesedihan, dan menyimpan dendam. Itu buhul jiwa yang terbesar. Ya, banyak, apalagi kalau ada penyakit hatinya, rasa ujub, bangga diri. Ini akan menjadi tempat yang mewah bagi jin, ya, jin-jin sihir untuk dia bersemayam. Sulit untuk disembuhkan. Ya. Nah, bagaimana setan membelenggu jiwa kita? Yang pertama ini, memunculkan amarah berlebihan. Jadi kita evaluasi Pak, kalau tiba-tiba kita kok jadi sensi, ya, sama kucing lewat aja jadi marah, istri ngomong sedikit aja langsung terasa menyinggung. Nah ini hati-hati. Ada setan yang berarti sudah bersemayam di tubuh kita, ini, yang sudah jiwa kita sudah terbelenggu. Ya. Terus menimbulkan rasa sedih berlebihan. Nah ini kebanyakan di emak-emak, ya, bukan ibu-ibu. Ya, rasa sedih ini ditimbulkan supaya apa? Supaya kita keruh lagi. Ya. Terus memunculkan syahwat menggebu. Nah ini bapak-bapak ini. Ya. Terus memunculkan rasa takut berlebihan. Jadi kalau kita tadinya biasa saja, ya, tiba-tiba kok ada rasa takut berlebihan, entah itu takut mati, takut sesuatu terjadi, sudah ada kecemasan di hati, nah patut curiga ini ada belenggu setan yang sudah berhasil masuk ke dalam diri kita. Terus membuat manusia senang berlebihan. Nah faktor ini yang seringkali padahal oleh Rasulullah dilarang, kalau sedih jangan berlebihan, kalau senang juga jangan berlebihan. Nah kalau kita sudah sampai seperti ini levelnya berlebihan, nah seringkali orang yang seperti ini tidak merasa ini bagian dari belenggu setan gitu. Padahal setan masuk di sisi ini. Akhirnya kita menjadi tabjir, mubajir, ya. Senang ini kan apa identiknya? Senang-senang, pesta segala macam gitu. Ya. Dan di sinilah setan masuk. Ya. Jadi di dalam tubuh kita ada nafsu yang isinya ada syahwat dan emosi kita. Dan ini adalah pintu gerbang paling utama bagi setan untuk membelenggu jiwa kita. Ya. Nah, tanda jin setan berhasil membelenggu diri kita. Ini kita lagi bahas tentang buhul jiwa, ya. 1, nafsu makan memuncak. Biasa mudah untuk puasa sunnah, ini kayaknya berat sekali gitu. Ya. Tengah hari biasa udah lapar. Padahal biasanya kita biasa gitu puasa sunnah. Tapi kok tiba-tiba jadi bawaannya lapar terus gitu. Terus makannya jadi lebih banyak dibanding biasanya. Yang kedua, dilanda kemalasan dalam beribadah dan beraktivitas. Yang ketiga, syahwat bergejolak dan disalurkan dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Punya istri tapi masih melakukan onani gitu. Yang keempat, cenderung kepada perbuatan dan pembicaraan sia-sia. Nggak jelas, mainin HP, lihat sosmed segala macam, habis waktu 1 jam lebih, ya, bahkan berjam-jam hanya untuk sesuatu yang lagwi, yang nggak ada manfaatnya buat masa depan kita. Yang kelima, mudah mengumpat dan mencaci keadaan. Yang keenam, hati gelisah, sensitif, gundah dan mudah tersinggung. Jadi tadi biasanya kita ceria, tiba-tiba kok kita jadi sensi sekali. Nah ini patut curiga, ini tanda, ya, setannya sudah berhasil membelenggu jiwa kita. Yang ketujuh, timbul perasaan dendam terhadap kejadian yang telah lalu. Kita sudah maafin 5 tahun yang lalu, tiba-tiba rasa kesel itu, rasa benci itu ada lagi. Nah ini patut curiga, ini ada siapa nih yang mengaktifasi itu gitu. Ya. Yang kedelapan, hasad, ya, iri atau dengki kepada kenikmatan orang lain. Tiba-tiba kita jadi kesel ngeliat orang lain punya kelebihan dibanding kita gitu. Yang kedelapan, merasakan hawa sekitarnya menjadi panas, tidak nyaman, dan emosi pada anggota keluarganya berubah menjadi tinggi. Tiba-tiba bawaannya marah melulu, ya, sama istri, sama suami, Bu, dan sama anak-anak kita gitu. Jadi waspada. Itu tadi buhul jiwa. Sekarang kita waspada buhul johir atau benda. Jadi cek Pak, ya Bu, pulang dari sini cek semua barang yang ada di rumah. Jangan-jangan di situ mereka bersarang di rumah kita. Juga evaluasi amalan perilaku lama anggota keluarga, ya. Yang saya akan jelaskan satu persatu nih. Amalan penyebab
belenggu jin. Yang pertama, ini yang paling banyak membelenggu ya. Yang pertama adalah jimat-jimat atau rajah atau wafak ya. Atau haikal yang digantungkan atau dipasang di rumah, di kantor, di tempat usaha. Ya, ini adalah belenggu johir. Nah, juga evaluasi bagi Bapak Ibu yang senang makan di restoran yang pakai jimat, pakai penglaris. Ini waspada ini. Ya. Juga termasuk evaluasi bagi ya para pengusaha rumah makan, restoran atau bisnis apapun yang dia pakai begitu-gituan. Kenapa? Karena berbayar. Saya pernah dulu saya rutin makan di sebuah restoran, ya, di Banten ini. Hingga suatu saat ada guru saya datang, saya ajak makan di situ karena itu tempat favorit saya makan itu. Dulu saya belum terlalu paham tentang konsep ini. Begitu saya ajak sana, tangan saya tiba-tiba dipegang sama guru saya ini, suruh ngeliat, rupanya ada sesuatu yang digantung. Ya Allah, lama saya padahal sering banget makan di situ, tapi saya nggak pernah melihat gitu. Nah, ini bagi juga bagian dari permainan setan. Gitu. Akhirnya hanya beli minuman dalam kemasan, setelah itu pergi. Nah, beberapa waktu kemudian saya iseng mampir ke situ hanya mau ngobrol saja dengan ini. Ini yang handle anaknya. Saya bilang kok orang tuanya nggak pernah kelihatan. Rupanya ayah dan ibunya stroke dua-duanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berani pakai pesugihan, penglaris, itu berbayar. Yang diambil adalah sukma kita, jiwa kita diambil. Maka akhirnya dua orang stroke. Dan ini banyak kasusnya orang-orang yang berani melakukan pesugihan, pakai penglaris. Secara materi, tampak dunianya memang meningkat hartanya, kekayaan. Tetapi di belakang layar dia akan pesakitan. Dan sakitnya ini bukan sakit sembarangan, tetapi karena sukmanya diambil. Orang yang sukmanya diambil, maka punya potensi dia mengalami penyakit degeneratif. Bisa diabetes, bisa stroke, bisa kanker, ya, dan sebagainya. Bahkan bisa kematian. Nah yang repot, kita juga perlu hati-hati curiga kalau kita punya kenalan yang sering undang kita, dan kita lihat nih pencapaian hartanya luar biasa gitu. Karena itu bagian dari program mereka untuk mencari mangsa baru, tumbal gitu ya. Dan bagi Bapak Ibu, sebaiknya kalau kita tahu ada warung, restoran yang punya, yang kita curiga pakai begitu-gituan, pakai penglaris maksudnya, ada benda-benda yang dipasang, tapi memang sekarang ini sudah keren ya. Maka waspada jangan sampai kita makan di tempat itu. Apa saja cirinya? Ini saya bahas dulu biar detail ya. Karena banyak orang menyepelekan, nggak apa-apa, kan saya baca doa. Bapak Ibu kita berani makan di tempat-tempat seperti itu, nanti yang biasa tilawahnya enak, yang bangun subuhnya biasanya bisa qiyamul lail dulu, itu jadi berat. Tilawah jadi hambar kayaknya. Apa saja ciri-ciri warung yang seperti itu? Ini cirinya nih. Ini saya ambil dari apa? Dari internet ini, fakta unik bumbu mistisnya. Kita bahas dulu ciri rumah makan atau toko yang pakai penglaris. Yang pertama, ada benda yang ditempel atau digantung. Ini penting nih, kita kalau mau makan, apalagi Pak kalau dalam lagi mudik gitu, di rest area, kita harus perhatikan, ya. Searching dulu, jangan terlalu menyepelekan. Nggak apa-apa, nanti kan baca doa. Ya. Kita nggak tahu di mana sisi lemahnya kita saat itu lagi lemah, udah kena. Ya. Terus yang kedua, rasa makanan berubah ketika dibungkus atau tidak makan di tempat. Ya. Yang ketiga, warung tutup di hari-hari pasaran, di hari selapan, hari ke-35 dia tutup. Ya. Terus yang keempat, pemilik harus memasak dan meracik sendiri. Mereka biasanya beralasan, ya ini karena biar supaya stabil rasanya gitu. Nah ini patut curiga. Yang kelima, letak toilet yang tidak wajar. Nah biasanya ini yang keenam nih, ada panci yang tidak boleh dibuka oleh siapapun ya. Yang ketujuh, suasana gelap atau remang. Nah dominan warna hitam. Kita patut curiga. Yang kedelapan, rasa seketika berubah ketika kita berdoa. Bahkan ada video yang beredar itu dari peruqyah Malaysia, dia bacakan ayat-ayat Quran, itu piringnya bisa gerak-gerak gitu. Ini kenapa? Karena restoran tersebut pakai penglaris gitu. Jadi waspada. Dan jangan kita mudah-mudahkan untuk ini, karena ini bisa menjadi polutan baru di tubuh kita yang akhirnya jin-jin yang selama ini ngincer kita karena sudah melihat polutan itu dari makanan yang kita pakai, yang kita makan, dari restoran atau rumah makan yang pakai penglaris ini, akhirnya itu menjadi celah bagi dia untuk menyerang kita gitu. Tiba-tiba tadi kita jadi emosi, tiba-tiba kita sakit, tilawah jadi berat, mau qiyamul lail susah. Ya.
Sholat subuh sering jadi kesiangan. Nah, waspada, jangan-jangan penyebabnya kemarin atau beberapa hari yang lalu kita makan di rumah makan yang pakai penglaris ini. Ya. Oke, balik lagi. Amalan-amalan atau perilaku yang menyebabkan belenggu jin. Tadi yang pertama jimat, rajah, wapak yang digantung atau dipasang. Yang kedua pagar-pagar penjaga rumah, pagar-pagar goib. Ya. Di tempat usaha semacam penangkal. Jadi rupanya di dunia bisnis restoran itu ada paket bagaimana mengalahkan kompetitor. Ya, ini paket dari dukunnya nih. Ada satu lagi paket bagaimana serangan balik kalau rumah makan itu dikerjain gitu. Ya. Nah, akhirnya pasang dia pagar-pagar goib ini yang bisa yang dipendam, ditanam di dalam dan di sekitar lokasi. Termasuk Bapak Ibu yang pernah dalam pengobatannya nanam kepala kambing, nanam kendi. Nah, ini waspada. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi Bapak Ibu hal begini sudah paham ya. Tetapi terlalu banyak saya nanganin kasus, mereka nggak paham. Kemarin ada kasus, ya. Jadi karena dia sudah 7 tahun disihir nggak selesai-selesai, disaranin sama tukang urutnya katanya. Saya punya saudara, punya temen, ini Pak Haji nih. Ini bisa membantu menangani sihir katanya. Nah, apa caranya? Dikasih dia kendi, ditanam di depan rumahnya. Ketika dia datang itu sudah dilakukan beberapa lama. Saya bilang efektif nggak itu? Enggak sih. Udah bongkar. Tapi bapaknya begitu ketakutan gitu. Alasannya nanti gimana dengan tetangga loh? Bapak waktu masa nggak takut itu dilihat tetangga gitu kan? Nggak malu kita melakukan seperti ini. Terus saya lihat di HP-nya, di balik HP-nya ada 2 daun. Apa itu? Nah, daun ini HP istrinya. Rupanya dapat juga dari Pak Haji itu katanya untuk penjagaan gitu. Ya. Akhirnya saya suruh buang dan sebulan kemudian dia baru datang lagi karena ini jauh dari luar kota. Ya, saya tanya sudah dicabut kendinya? Sudah. Dan setelah dicabut kendi itu seluruh gangguan saya hilang. Saya jadi lebih tenang. Ya. Jadi niatnya ingin berobat untuk menangkal sihir yang sudah 7 tahun menyerang keluarga ini, tetapi dia pakai cara-cara yang mengundang jin. Iya, kalau jinnya lebih besar bisa jadi memang sihir itu kalah. Tapi kalau jinnya kalah besar sama serangannya, bahkan dukunnya aja bisa mati gitu. Nah, hal-hal seperti ini di luar sana banyak yang belum paham. Jadi Bapak Ibu niatkan ya materi ini juga bagaimana kita bisa mendapatkan pahala jariah dengan kita sharing dengan yang lain gitu. Ya, banyak di luar sana nggak paham, apalagi ketika sudah capek, apalagi ini kan sudah 7 tahun diserang sihir nggak selesai-selesai. Akhirnya ada tawaran dari orang, kan manusia itu ya, ada rasa pengen menyelesaikan semua permasalahannya, ada ingin instan. Jadi dalam berobat itu ada fikihnya. Pertama, jangan pernah syirik sama Allah. Yang kedua, jangan pernah pakai barang haram. Tapi sembuh. Nah, ini nggak sembuh dalam pandangan Allah. Kenapa? Karena kita sudah melakukan sebuah kesyirikan, dosa besar yang belum tentu bisa diampuni. Kalau nggak benar-benar tobat, ini bisa jadi nggak diampuni kita. Gitu. Tapi ya berikutnya, pagar-pagar diri atau jimat wapak yang dituliskan di badan, dipakai di bawah sebagai rompi, sapu tangan, ikat kepala, ikat pinggang, yang dimasukkan di dompet, di dalam peci atau topi dalam bentuk pulpen dan sebagainya. Bahkan sekarang ada jimat bentuknya seperti ATM. Jadi memang mereka upgrade ini Pak, upgrade teknologi. Nah, evaluasi nih bagi Bapak Ibu dulu waktu mau merantau, orang tuanya nih nak bawa ini. Nah, ini harus diistighfari. Ya, walaupun bendanya udah saya buang. Kalau Bapak Ibu belum putus, dia jinnya masih ada di tubuh kita. Bahkan saya pernah sekali itu jinnya bilang dong, enak aja. Dulu dia minta tolong saya, sekarang saya mau disingkirin kata jinnya gitu. Ya. Karena ketika diruqyah orang itu reaksinya utuh gitu. Jadi dia pakai cara-cara yang enggak sesuai syariat itu untuk dia bisa masuk ke salah satu BUMN. Nah, nah gara-gara itulah dia jadi ada jinnya. Jadi kehidupannya jadi bermasalah gitu. Ya. Nah, selanjutnya yang keempat, memiliki benda-benda berikut ini. Ini evaluasi ya, Bapak Ibu ya. Senjata tradisional, benda-benda pusaka, bertuah. Ini kan dari orang tua saya, titipan harus saya jaga gitu. Kalau dulunya dimandiin, diritualkan itu maksudnya dimandiin rutin setiap malam Jumat, Kliwon, setiap satu suro. Itu potensi ada penghuninya. Ya. Dan itu kalau ada di rumah kita, maka rumah kita jadi tempatnya mereka. Gitu. Ya. Atau tadi bawa batu-batuan dari alam, atau dijadikan cincin. Ya, termasuk mohon maaf ya Bapak Ibu, batu akik. Jadi saran saya yang masih mengkoleksi batu akik segera buang
dan sebaiknya jangan dikasih orang. Ya. Ini terlalu banyak kasusnya. Sejak 2014 saya menangi kasus ini, dulu juga saya kurang yakin memang iya batu bisa ada jinnya gitu. Ternyata karena kasusnya terlalu banyak, ya. Bahkan ada kasus unik ini. Bagi saya unik. Anaknya bereaksi, itu ternyata ada jin buaya. Juga keluarga ini disihir. Nah, minggu depannya dibawa orang tuanya. Nah, bapaknya rambutnya gondrong, pakai batu akiknya 2, besar-besar lagi. Pak, lepas ini. Enggak Ustadz, ini saya sudah buang, isinya udah nggak ada gitu. Nah, karena anaknya pekan lalu saya terapi, itu reaksinya utuh, bisa ngelihat jin. Saya bacain ayat-ayat, anaknya, saya suruh usap matanya, suruh lihat kalau cincin itu langsung teriak dia. Kenapa teriak? Ada ular besar, sama satu lagi kayak semacam gondoruo di batu akiknya. Padahal bapak tadi bilangnya apa? Sudah dibuang katanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, waspadalah ya. Jangan terlalu menyepelekan. Jangan-jangan menyebabkan kita tidak totalitas dalam ketaatan, ya. Seringkali semangat tetapi puturnya lama gitu. Seringkali maksiat. Ya, jangan-jangan karena ada belenggu. Dan patut curiga dari benda-benda tadi yang saya sebutkan ini, batu-batuan ini. Ya. Atau benda-benda antik kuno. Bapak Ibu punya hobi mengkoleksi benda antik. Itu sebenarnya terjadi Bapak Ibu sekalian. Karena yang di tubuh kita sejenis dengan yang ada di barang antik itu. Jadi dia pengen temannya. Termasuk ya cara orang-orang yang pakai batu akik milih itu. Ya, kalau penjual batu akik ini testimoni dari penjual batu akik. Dia keluarkan semuanya. Ya, termasuk benda-benda antik. Berapa harganya? Penjualnya akan nanya yang mana yang maunya. Jadi karena jin yang di dalam tubuh si calon pembeli ini akan mengarahkan kepada yang sejenis yang cemisri yang ada di batu itu. Maka setelah tunjuk yang ini baru disebutin harganya. Dan dia pasti akan mahalkan dan itu pasti dibeli. Kenapa? Karena jiwa ini sudah terintervensi, jiwa si pembelinya. Jadi senang pakai batu itu. Apalagi kalau Bapak Ibu pakai cincin akik, batu akik, kalau nggak ke bawah, nggak kepake hari itu kayaknya ada yang kurang gitu. Terus kalau pakai kayaknya ada rasa lebih pede gitu. Nah itu patut curiga, waspadalah ya. Terus guci yang tidak digunakan pemanfaatannya hanya dipajang. Nah Bapak Ibu yang masih nyimpan guci ini biar rumahnya kelihatan keren ya. Atau souvenir-souvenir. Pergi ke luar negeri, ke Singapura beli Merlion ya. Ikan, kepala, singa taruh di rumah biar ketahuan dari luar negeri gitu kan. Ya, atau beli piring. Nah ini ada kasus seorang bapak 4 bulan bermasalah. Ini rumus cara kita mengevaluasi setiap permasalahan kehidupan kita. Sudah 4 bulan dia merasa nggak nyaman dadanya. Jadi terasa hampa, tilawah nggak enak. Pokoknya merasa nggak nyaman lah hatinya. Sudah berapa lama? Sudah 4 bulan. Coba Pak ingat-ingat 4 bulan lalu ada peristiwa apa? Ya. Dia ingat-ingat, oh iya 4 bulan lalu teman saya ke Eropa, saya minta oleh-oleh, dikasih piring. Ya udah pecahin piring itu. Ya piring itu gambar gedung. Pas dicek ternyata ini adalah gereja di Eropa sana. Ketika dia pecahin, ya dia cerita setelah dipecahin itu seperti ada yang lepas di dadanya. Ini juga ada seorang ibu pulang umroh, tetapi bukannya hatinya tenang, malah hatinya jadi nggak tenang gitu. Sudah 2 pekan pulang umroh kok hatinya jadi malah nggak tenang gitu. Cenderung sensitif. Nah, begitu digali ditanyain, oh rupanya ibu ini umrohnya plus Turki. Di Istanbul ya di depan Hagia Sophia itu kan banyak yang jualan itu tuh Blue Eye, tahu ya Pak Blue Eye ya, yang bulat-bulat biru itu. Nah, itu ternyata dulunya adalah apa? Dulunya jimat untuk penangkal roh jahat katanya. Ya, ibu itu beli itu karena banyak souvenir itu dia beli, ditempel di kulkasnya. Sederhana kan? Tapi begitu itu dibuang, dia juga merasa ada yang lepas dari itu. Jadi patut curiga kita, jangan sampai benda-benda ya patung, gambar makhluk itu ada di rumah kita ya. Ya selanjutnya yang kelima, gambar-gambar lukisan makhluk bernyawa, bisa manusia, bisa hewan, patung, topeng-topeng dan sebagainya yang dipajang. Pergi ke Bali beli topeng, pergi ke Jogja beli topeng dipajang di rumahnya. Termasuk nih ya kita tokoh-tokoh kartun dalam bentuk boneka, spray dan pakaian anak kita. Ini membelenggu. Ada seorang anak SD, gangguannya teriak-teriak terus. Setiap malam teriak-teriak terus dan ternyata begitu diterapi, jinnya berasal dari poster pemain sepak bola yang ditempel di kamarnya. Ya, jadi
waspadalah dengan hal seperti ini. Jadi pulang dari sini di scanning, ya jangan sampai kita jadi bermasalah gitu. Nah, gambar-gambar lukisan ini banyak yang belum paham. Ini kan, tapi semua orang kan begitu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang tidak diuji di sisi ini, bisa jadi Bapak Ibu tidak mengalami gangguan. Padahal di rumahnya banyak benda-benda yang saya maksudkan ini. Tapi sesungguhnya itu sudah diralat. Ini larangan menaruh gambar makhluk di rumah. Banyak sebenarnya hadisnya nih. Ya, ini saya lampirkan dua. Bahwa para malaikat kata Rasulullah tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar di dalamnya, yaitu gambar makhluk hidup yang bernyawa. Jadi jangan disepelekan. Ketika Bapak Ibu memenuhi kriteria ini, makhluk patung itu ya, ada kepala, kata perempuan, ada mata. Jadi sebaiknya disingkirkan, karena itu tempat favoritnya. Dukun sihir itu ketika dia akan kirim sihirnya, dia akan cek dulu rumah Bapak Ibu. Dia butuh buhul. Jadi kalau sihirnya mahal itu biasanya rombongan Pak, ada pimpinannya. Dan ada mandornya. Jadi ada pimpinan operasionalnya ya untuk mengatur. Dan ada yang mengintai. Yang mengintai ini biasanya ditaruh di patung, di lukisan, di gambar-gambar, di benda-benda yang disenangi jin. Nah, pengintai ini nanti memberikan notifikasi kepada dukunnya bahwa dia diruqyah, dia diobatin. Dukunnya nanti bisa dapat notifikasi tahu. Nah, maka bersihkan itu semua sehingga dia tidak punya ruangan. Nah, kalau tidak punya itu dukun biasanya dia naruh buhul. Dikirim benda, dicemplungin di got di depan rumah Bapak Ibu. Atau dia pura-pura ke rumah Bapak Ibu ditaruh sesuatu. Nah, makanya penting kita selalu mengecek kondisi rumah kita kalau kita mengalami gangguan. Seperti tadi sering mimpi buruk. Ya. Terus juga Rasulullah melarang adanya gambar di dalam rumah. Dan beliau juga melarang untuk membuat gambarnya. Karena nanti kalau kita seringkali melukis, kita akan dimintai untuk memberikan ruh dari patung, dari lukisan makhluk yang kita buat. Jadi waspadalah. Ya. Dan juga Bapak Ibu waspada terhadap suara lonceng di rumah. Pernah lihat ada pedati, delman gitu, di kudanya atau di sapinya dikasih lonceng bunyi kling-kling. Itu jangan ada di rumah kita. Karena bunyi lonceng itu, ya kata Rasulullah, mismarus syaiton. Apa? Seruling setan. Ya. Ini hadisnya hadis sahih. Ya. Jadi hati-hati. Kita jangan sampai rumah biar kalau ada angin bunyi kita pasang lonceng-lonceng gitu. Nah, itu jinnya terima kasih gitu. Ya. Nah, selanjutnya amalan penyebab belenggu jin. Yang keenam, amal-amal wirid atau zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Yang tidak ada dalil resmi, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini ada kasus seorang dokter. Jadi waktu muda dokter ini punya amalan ya latif, ya latif, ya latif. Ya. Yang maha lembut. Tetapi zikirnya ribuan kali. Nah, gangguan dia adalah dia punya anak 2, padahal dokter ini sakitnya bergantian terus. Jadi ketika disuruh istighfari, ternyata jin ngaku saya Allah. Kamu bukan Allah, kamu Abdullah, kamu hamba Allah. Nama saya Allah katanya. Ya tadi karena dia zikir-zikirnya Allah, 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 terus ya latif, ya latif, ya latif begitu. Nah, sebenarnya ini Asmaul Husna, tetapi yang salah di mana niatnya. Dia pengen kebal waktu zaman mudanya. Jadi dia sudah punya 2 anak, itu kan selisihnya bisa 15 tahunan ya, karena anaknya sudah pada balik ya. Amalan itu saat dia kuliah, tetapi belenggunya baru terjadi 15 tahun kemudian gitu. Jadi waspadalah Bapak Ibu ya. Ketika kita punya sesuatu yang aneh, kejanggalan, sakit yang gak sembuh-sembuh, ini patut curiga jangan-jangan karena perilaku lama kita gitu. Yang ketujuh, pernah masih aktif dengan ilmu kedikjayaan. Ini yang dulunya jawara ya. Ilmu kanuragan, termasuk mohon maaf ya, tenaga dalam yang diperoleh melalui isian, susuk, pernapasan, wirid-wirid ya, bacaan yang tadi tidak sesuai sunnah dan sebagainya. Yang ke-8, pernah atau masih aktif dengan pengobatan yang dilarang secara syariat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya ini waspada ini. Kalau kita dulu pernah sakit pergi ke dukun, yang pertama hukumannya 40 hari sholat kita nggak diterima, ya. Dan ini bagian dari syirik. Dan gangguan yang sebenarnya ya adalah ada jin yang bersemayam di tubuh kita. Saya sering kali nanganin kasus jin sihirnya hanya 1. Tetapi saya harus beresin jin-jin yang dia shopping dukun. Dari satu dukun, satu paranormal ke paranormal lainnya, kita ngasih jin ke tubuh dia gitu. Jadi yang bereaksi kebanyakan malah jin-jin dari para pengobatnya yang bereaksi saat di terapi gitu. Nah ini
kan kasihan. Jinnya tadinya hanya satu, jadi banyak gara-gara dia salah dalam solusi. Yang ke-9, pernah atau masih dengan ilmu hipno. Ada hipnoterapi, hipnoparenting, hipnoteaching, hipnomarketing, ya. Bahkan sekarang ada hypnowriting, serta teknik yang lainnya yang terkait dengan konsep pikiran, mind control, alam bawah sadar, kekuatan otak, dan sejenisnya. Bapak Ibu sekalian, hindari, saran saya hindari. Tapi ini kan untuk membantu orang lain supaya termotivasi. Kita orang Islam terkait dengan jiwa, jangan pernah pakai cara-cara orang kafir. Kalau betulin HP, betulin notebook, boleh pakai cara-cara ilmu orang kafir, karena itu nggak hubungannya dengan jiwa. Tetapi terkaitan dengan jiwa kita, jiwa anak kita, jangan pernah pakai cara-cara orang kafir. Ya. Yang ke-10, senang berkunjung ke tempat angker. Nah, ini bagi yang senang wisata ke pedalaman, ya, atau ziarah ke kuburan, padahal itu tempatnya sarang jin misalkan. Niatnya salah, minta apa, keberkahan, ngalap berkah, atau senang ke gunung, senang naik gunung, senang pergi ke hutan, senang camping di tempat-tempat yang sarang jin. Ya, atau senang mandi di air terjun, camping di air terjun, atau senang berenang di laut. Apalagi yang senang hobi mancing malam-malam di laut. Itu kan kita merasa sendiri ya, padahal ada jin payangan. Ini orang-orang seperti ini yang punya hobi seperti ini punya potensi ada jinnya. Apalagi yang senang naik gunung, yang ini kebanyakan memang saya tangani yang senang naik gunung. Itu kemungkinan besar ada jin perempuannya. Apalagi kalau kita bermaksiat di gunung itu. Udah. Ya, ini patut curiga, Pak. Apalagi kalau sama istri galak, cuek, ini patut curiga ini. Ya. Karena jin perempuan itu yang di tubuh kita itu akan mengarahkan kita untuk apa? Nggak suka dengan istri kita. Gitu. Yang 11, menonton tayangan horor. Ini evaluasi Bapak Ibu ya. Saya pernah nanganin kasus anak gadis 23 tahun yang dia bermasalah, sudah 2 tahun bermasalah, jadi gangguan kejiwaan. Ternyata penyebabnya adalah karena dia nonton tayangan ritual setan di YouTube. Jadi gara-gara itu dia jadi bermasalah. Nah, qadarullahnya dia bereaksi. Jadi saya tahu penyebabnya itu ada dari tayangan YouTube. Ada lagi anak ini. Ternyata jinnya bilang, dari mana kamu masuk? Dia nunjuk-nunjuk ke HP. Terus ngomong, tup, YouTube. Iya. Gitu. Ini memang aneh gitu ya. Tetapi ini fakta di lapangan. Banyak tayangan-tayangan yang memang sengaja ya menjadi jebakan buat. Bahkan ada kasus fenomenal ini. Kasusnya di Riyadh ya. Jadi Syekh Khalid, imam masjidil di Jeddah, itu datang ke penjara. Dia diajak sama kepala sipirnya untuk menemui seseorang yang menurut sipir ini, kepala sipirnya ini orang soleh. Nah, akhirnya disempatkan ya, sama Syekh Khalid untuk menemui orang ini. Syekh Khalid melihat penampakan ini memang orang soleh. Terus ditanya, kenapa kamu bisa masuk penjara ini? Saya membunuh istri saya, katanya. Kenapa? Coba ceritakan. Jadi di malam itu saya nonton tayangan di YouTube katanya. Dan tayangan itu memang tayangan yang ini. Dan saya saat nonton itu seperti dari kaki saya ada yang masuk katanya. Dan tiba-tiba ketika istri saya datang, saya langsung mencubungnya tetapi saya gigit sehingga copot daging pipinya. Dan setelah itu saya bunuh hingga mati. Dan ini membuat orang aneh. Semua saudara-saudara nggak percaya karena ini orang soleh gitu. Jadi hati-hati kita dengan tayangan-tayangan yang ritual-ritual setan itu, karena itu cara mereka untuk menyebar belenggu di tubuh manusia gitu. Ya. Yang berikutnya kecanduan game online. Nah, ini insya Allah sudah paham ya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen anaknya kebelenggu, izinin aja dia main game online. Hanya butuh 6 bulan sukmanya sudah keambil ya. Ya. Yang ke-13, pernah membunuh ular di dalam rumah. Nah, ini waspada nih. Pastikan kita baca basmalah Pak, baca ta'awud, baca basmalah kalau ada ular. Ya. Karena ini pernah kejadian di zaman Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita sudah biarin dia, kita usir nggak mau juga pergi dan ini membahayakan keluarga kita baca ta'awud, baca basmalah baru kita bunuh. Yang ke-14, membuang air panas atau menjatuhkan benda berat tanpa basmalah. Ini ada kasus seorang ibu bisnisnya catering nih Bu. Ya, ketika diterapi ternyata jinnya perempuan. Dia bilang saya dendam dengan dia. Kenapa? Karena dia sudah bunuh anaknya. Loh, dari mana dia bisa membunuh anaknya? Dia buang air panas sembarangan. Nah, langsung ibunya bilang, iya saya sudah kasih tahu dia sebenarnya jangan sembarangan buang air panas, tapi dia nggak percaya. Jadi kalau mau buang air panas, ya kalau memang waktunya panjang didinginkan dulu. Tapi kalau enggak memang buru-buru baca basmalah membuangnya. Ya. Ya, ini contoh-contoh bendanya nih. Nanti dievaluasi Bu ya.
Kan ibu-ibu nih yang senang mengkoleksi di bupetnya ya. Di rumahnya ya ada Gucci gambarnya penari perempuan, gambarnya pasukan Mongol. Ah itu udah pasti ada jinnya itu. Ya. Ya. Ini nih ya, souvenir pernikahan ya, waspadalah terhadap ini. Nah, solusinya gimana kalau kita sudah terlanjur tadi makan di restoran yang pakai penglaris gitu. Nah, ini baca doanya nih Pak. Pertama baca ta'awud, baca basmalah, lalu baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya, 3 kali kita baca ya. Nah, selanjutnya. Nah, kita evaluasi rumah kita sekarang. Ada gak tadi benda-benda kesyirikan atau jimat? Terus ada gak gambar makhluk patung yang dipajang? Ya. Jadi kalau ada kepala, ada mata itu patung. Termasuk, mohon maaf ya nih, banyak sekali boneka-boneka anaknya sudah kuliah, anak perempuannya udah kuliah, dulu punya boneka, bonekanya dipajang. Apalagi kalau bonekanya Hello Kitty, Doraemon, robot Transformer, itu semuanya patung Pak Bu. Ya. Nah jangan pernah juga anak kita tidur dengan boneka, karena sukmanya pasti masuk ke boneka itu. Nah kemarin ada kasus bonekanya besar, boneka panda besar gitu. Ternyata begitu diruqyah jinnya dari boneka itu. Ya. Terus ada benda-benda pusaka bertuah, benda antik kuno batu-batuan ya. Dan guci yang dipajang. Ini harus ridho Bu, gucinya disingkirkan. Tapi gimana dong ini kan gak ada gambarnya. Ya udah kalau mau itu tutup baca bismillah, tutup. Gucinya ditutup, jangan dibiarkan terbuka. Karena kalau terbuka ini akan jadi sarang jin. Terus yang keempat, ruangan yang pengap, lembab, kurang cahaya dan sirkulasi udara. Terus rumah yang kotor, bau, ada sampah. Jadi ibu-ibu pastikan nih Pak ya, bantu istrinya kalau malam sampah itu harus ada di luar rumah kita. Jangan dibiarkan di rumah kita, apalagi kalau banyak tulang, sisa-sisa daging di situ, pastikan di luar. Termasuk mohon maaf ibu-ibu kalau buang darah haid jangan sembarangan. Pastikan dicuci dulu, dialirkan, dibungkus plastik baru dibuang. Karena itu jadi makanan bagi jin. Ya. Termasuk Pak kita kalau ke rumah sakit, di rumah sakit itu kan banyak orang melahirkan, banyak orang operasi, darah bisa jadi bececeran. Pastikan kita berwudu, baca ta'awud. Karena sangat potensi kalau kita ada sesuatunya, ya itu akan jadi masalah. Termasuk ya ini tambahan, ini saya pernah ada kasus seorang bapak-bapak, dia main ke ujung kulon. Pulang dari ujung kulon, dia bilang saya nggak nyaman, saya bawa mobil kok kayaknya oleng gitu. Nah begitu diterapi ternyata jinnya perempuan. Ya, rupanya jin ini ratu, senang dengan jin yang di dalam tubuh bapak itu. Kenapa senang? Ganteng katanya jin ini. Gitu. Ya. Jadi seringkali kita senang ke sebuah tempat itu karena di dalam tubuh kita itu minta. Nah dia Pak, Bapak Ibu menguatkan keberadaan dia, eksistensinya dengan Bapak Ibu diminta untuk, mohon maaf ya, pakai batu akik, pakai gelang. Ada di sini yang pakai gelang benang, ya, termasuk mohon maaf seperti itu Pak, itu patut curiga, waspada. Saya sering kali nanganin kasus ini. Ini boleh beli Ustadz? Iya, itu judulnya Pak, ya. Ini saya menyampaikan ini, ya, dalam rangka kewaspadaan kita. Gitu. Ya, waspadalah. Ya. Jadi hati-hati kita dengan semua itu ya. Terus rumah kosong yang tidak berpenghuni. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pulang mudik seminggu rumah ditinggal, pastikan dibacakan ayat kursi, diajanin setiap kamar, terus tempat tidurnya dikebutin, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca 3 qul. Ya. Dan sebaiknya kalau lama mau ditinggal itu tempat tidurnya jangan di posisi biasa, ditegakin ya, sehingga tidak bisa dimanfaatin. Yang ketujuh ada buhul sihir. Apa tandanya rumah kita ada sihirnya? Pernah ada letusan di atap rumah di malam hari, tiba-tiba bunyi dur. Nah ini patut curiga, ini ada sihir yang dikirim. Kalau pernah kejadian seperti itu, tapi saya nggak merasakan apa-apa. Ini hanya nunggu waktu aja, ini bom waktu. Gitu. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, gangguan ini adalah atas izin Allah. Banyak juga di luar sana, ya saya punya binaan ya, punya murid yang saya tahu rumahnya banyak itu. Tetapi secara umum ya menurut saya sih gangguan ini biasa aja ya. Walaupun saya tahu nih sering sakit orang ini, tapi sudah dinasihatin dia tidak mau juga bersihkan rumahnya, beberapa kali saya kesana masih ada ya. Ya itu mungkin bagian dari ujian dia. Ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu, mas saya buktinya banyak ini selama ini sehat-sehat aja. Bapak Ibu sudah melanggar larangan dari Rasulullah. Tidak boleh ada patung, tidak boleh ada gambar makhluk. Bunda Aisyah pernah pasang hordeng Bu, gambarnya kuda terbang.
sama Rasulullah suruh turunin, akhirnya digunting. Sisanya dijadiin keset. Rasulullah pernah janji sama malaikat Jibril, tapi nggak datang Jibrilnya. Ditegur akhirnya sama Rasulullah beberapa waktu kemudian, kenapa kemarin nggak datang? Kata Jibril, karena di rumahmu ada patung anjing. Jadi ada yang main-main ke rumah Rasulullah, anak kecil, patung anjingnya ketinggalan. Apakah Jibril takut Pak dengan patung anjing itu? Enggak. Ini pesan buat kita bahwa benda-benda seperti itu disenangi oleh setan dan setan ini bisa membelenggu diri dan keluarga kita. Gitu. Nah, kedelapan ada perilaku yang menyebabkan terhalangnya keberkahan rumah. Ini rumah yang disenangi jin. Apa saja perilakunya? Ya, ini perilakunya. Yang pertama, tidak pernah atau jarang dibacakan Al-Quran. Nah ini rumah kita kata Rasulullah akan seperti kuburan kalau kita jarang baca Quran di rumah. Yang kedua tidak berzikir. Ya, rumah tidak pernah dipakai sholat, tidak ada istighfar di dalam rumah itu. Yang ketiga tidak baca basmalah dan berdoa. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau dari luar, apalagi baru pulang piknik, ya dari tempat wisata, dari hutan apalagi, ya, dari manapun terutama khususnya dari pasar, sebelum masuk ucapkan salam. Ya, saat buka pintunya baca bismillah, saat tutup baca bismillah. Maka setan yang tadi ngikutin kita, ya, pengen numpang hidup di rumah kita tidak bisa ikut. Kalau Bapak Ibu melakukan itu. Jadi baca basmalah dan berdoa. Termasuk ketika kita masuk kamar mandi, baca doa. Mau tidur pastikan kita baca doa. Ya. Baca ayat kursi dulu, baca 3 qul, baca doa untuk tidur. Terus kelima, kalau kita sering bangun kesiangan, ini mengurangi keberkahan. Sholat subuhnya sering kesiangan, ya. Kalau sesekali mungkin wajar, tetapi kalau sudah sering, ini bisa menghalangi keberkahan rumah kita. Yang kesembilan, suka ngeluh, kurang tawakal. Yang ketujuh, ada kemubajiran di rumah tersebut. Makan seringnya sisa, ya. Akhirnya dibuang nasi, lauk-lauknya gitu. Atau hidup boros yang mengikuti hawa nafsu. Yang kedelapan, ada maksiat di rumah kita. Pak, kalau kita memang masih ada dosa-dosa yang sering kali terulang, pastikan Pak kita selalu sholat tobat Pak ya. Jadi 1 dosa, 1 sholat tobat. Itu insya Allah akan masih sayang sama kita gitu. Ya karena mungkin ujian kita di situ sambil terus kita tazkiyah Pak. Karena kalau sudah terulang terus, kita tahu ini dosa, tapi kita tetap melakukan maksiat-maksiat tersembunyi misalkan, maka ada setan sebenarnya yang selalu merangsang kita untuk melakukan itu. Gitu. Yang kesembilan, ada kesyirikan. Ada jimat yang dipasang, ada tumbal. Ini cara mutusnya Pak, dibongkar lalu sholat tobat. Dan sebaiknya Bapak Ibu yang belum pernah melakukan, bacakan rumahnya, terutama kalau yang punya ciri-ciri tadi gangguan, Al-Baqarah full dalam sekali duduk 3 hari berturut-turut. Jadi kalau sekali, ya, untuk level gangguan di zaman sekarang itu berat. Biasanya belum nendang, ya, belum terlalu efektif. Tapi begitu 3 hari dibacakan, itu bagi 2 aja sama istri. Bapak 1,5 juz, istri 1 juz. Bapak misalkan rumahnya 2 lantai, bapak di lantai atas, istri di lantai bawah. Atau kalau punya ada 5 anak kita sudah baca juga, dibagi-bagi aja boleh. Ya, siapkan 2 air, 1 air kamar mandi, 1 lagi air minum. Ya, ditiupkan dan air nanti yang dari kamar mandi dipakai untuk cipratin air di pekarangan rumah kita, dipakai untuk ngepel. Itu insya Allah membersihkan rumah kita. Taib walam shawab, ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan jika ingin ada yang tanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.